Ya, halo teman-teman, kembali lagi sama Mas Lutfi, bukan teknisi Anda, hanya sama-sama belajar di sini ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk inverter test file yang kita bahas mulai dari spesifikasinya secara datasheet, terus dimensinya, fitur-fiturnya, portnya apa aja yang ada di sini, terus untuk spesifikasinya ya teman-teman, ini akan kita bahas bareng-bareng. Langsung aja kita dari yang pertama ke datasheetnya dulu ya teman-teman. Untuk spesifikasi inverter test pan hybrid ya, 3000 VA. Oke, langsung ke datasheetnya. Oke, datasheetnya sendiri ini buku-buku manualnya ya teman-teman. Ini buku manual untuk beberapa tipe. Mas Lutfi pakai yang tipe 3024 tapi 24 ada kok, nanti ada, sebentar kita cek ya di sini ya. Kita belajar dari datasheetnya dulu teman-teman. Pakai flash biar terang. Ini tipe yang Mas Lutfi beli adalah yang tipe 3000 VA 24 volt di daya maksimum 2400 watt. Alasan Mas Lutfi kenapa pilih yang 24 volt karena satu, keterbatasan biaya ya teman-teman. Meskipun Mas Lutfi pakai baterai 4, ini baterainya 4. Sorry, ini ketutupan ya, tapi ada teman-teman. Sorry. Nah, itu baterainya 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Pakai BMS ya, VRLA BMS. Jadi pemikiran Mas Lutfi, karena Mas Lutfi bukan orang kaya ya teman-teman. Jadi suatu saat kalau baterai itu sebetulnya kalau 4 baterai itu kan dibikin 48 bisa. Cuma kalau salah satu nanti rusak pas nggak ada biaya, takutnya sistem PLTS ini berhenti teman-teman. Jadi itu alasan yang kenapa pilihnya 24. Toh daya puncaknya Mas Lutfi nggak sampai sih, kalau kalau sampai 2400 tuh nggak sampai. Mungkin rata-rata running di 300, 200, puncak-puncaknya di 800 itu pun hanya sebentar lalu balik lagi ke 300 watt. Jadi nggak terlalu membebani lah gitu. Jadi 24 volt baterainya juga aman gitu. Ampernya juga nggak terlalu besar, main di sekitar 20 ampere lah gitu. Terus apalagi teman-teman, ya ini juga sudah pure sine wave ya, PSW teman-teman, dengan trafo toroid low frequency. Ini baterai yang bisa dipakai AGM deep cycle gel apa ini ya. Terus ini sudah built in MPPT ya teman-teman, itu yang warna hijau itu ya. Nah, ini yang warna hijau ini untuk kabel PV. Ini bisa pakai MPPT langsung teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai yang tipe 3000 VA 24V, dia bisa mengecas di 30 ampere. Tapi kalau yang di 48 volt dia hanya di 15 ampere. Nanggung ya teman-teman sebetulnya ya. Ya namanya juga hybrid teman-teman. Dibatasi, kalau semuanya bisa dalam satu alat, nanti alatnya yang lain nggak laku, nggak produksi pabriknya kan gitu. Nah ini beberapa datasheet ya. Ya mungkin Mas Lutfi bahasa Inggrisnya nggak terlalu baik, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Untuk yang nggak bisa Mas Lutfi jelasin ya, itu bisa di pause video ini ya waktu lihat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini dimensinya ya teman-teman. Dimensinya ini dia ke sampingnya sekitar 1,5 jengkal, panjang tingginya sekitar 2 jengkal, lebih satu kuku ya sedikit. Nah itu. Terus ini cara pemasangannya di bracket gantung gini teman-teman, pakai dinabol. Sudah ada lubang bawaannya, sudah dapat dinabol juga. Nah ini yang menarik, ada dapat sekring tambahan. Tapi di sini juga sudah dipasang sekring teman-teman. Jadi itu untuk cadangan saja sih. Terus ini bagus ya teman-teman, atasnya ini rata, nggak ada lubang, lebih rapet daripada yang MPPT ini. Jadi maksudnya kenapa bagus, andai kata plafon itu bocor teman-teman, nah ini untuk peluang masuk air itu lebih sedikit ya teman-teman. Ya meskipun jangan ya, cuma lebih bagus seperti ini.
Terus untuk interface-nya seperti ini teman-teman, ada AC input, AC output, ada PV tadi ya, MPPT built-in, ada input baterai, ada apa lagi nih, sekring, apa ini saklar teman-teman. Nah, ini saklar, jadi on off, switch on off, mau dihidupkan atau dimatikan inverternya. Apalagi ya, ini juga dapat ini teman-teman, dapat tutupnya ya. Ini karena review makanya Mas Lutfi buka, dapat tutup sama ada bautnya juga di sini, jadi dibaut tutupnya. Oke, sekarang lanjut lagi untuk apa ya, saya tak mikir teman-teman. Untuk ini, jadi dia ini bisa 2 mode teman-teman, bisa mode bypass dari PLN langsung, bisa baterai sebagai inverter, bisa juga ini sebagai pengecas aki, itu juga bisa teman-teman. Jadi kita punya aki misalkan 24 volt mau dicas di sini, bisa, nggak harus ngecas pakai PV teman-teman, bisa pakai input PLN juga. Jadi input PLN untuk ngecas baterai itu juga bisa teman-teman. Atau nanti ada kecerdasan buatan yang lain, ketika baterai ini habis maka dicas pakai PLN, ngecasnya range-nya berapa persen untuk daya yang dikeluarkan. Nanti bisa juga ada PV ini bisa ngecas berapa persen yang digunakan untuk pengecasan, dan ini dicas dalam pakai PLN ketika voltage menyentuh berapa, bisa ngecas pakai PV ketika ngecasnya voltage baterainya berapa. Itu bisa dikombinasikan nanti teman-teman sesuai settingan dari teman-teman. Jadi sudah cukup bagus ya teman-teman. Ini juga sudah built-in LVD, jadi kalau baterainya sudah low, dia otomatis cut dan bisa otomatis dari daya baterai pindah ke PLN secara halus tanpa kedipan teman-teman. Jadi istilahnya baterai ini mau habis, ini tidak langsung ngoper ke sini teman-teman, cuma PLN ini disiapkan untuk standby dulu. Setelah oke, baru relay ini kayak ada yang geser dan bunyinya halus teman-teman, gitu. Nanti tak praktekkan bunyi yang tak maksud bunyi halus itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, ini kipas juga dia tidak beroperasi 100% teman-teman. Dia bisa pelan, bisa sedang, bisa kenceng, dan ini beroperasi di suhu-suhu tertentu. Jadi nggak nyala terus, nggak bising teman-teman ya. Bagus juga di situ. Oke, kita sekarang langsung lanjut ke fiturnya teman-teman. Oke, ini adalah tampilannya. Ini ini input dari PLN ya teman-teman. Ini output tegangan yang dihasilkan dari kerjanya si inverter ini. Ini loadnya teman-teman, load dari inverter ini bekerja berapa persen. Ini voltage baterai, ini status sekarang dia pakai AC mode. Nah, kalau AC mode sini yang nyala teman, berarti ini masih pakai PLN, itu masih pakai PLN karena baterainya kebetulan habis ya teman-teman. Udah habis berarti dia otomatis pindah ke PLN. Oke, terus lanjut ke tampilan. Ini charging AC, kalau dia dipakai pengecasannya ini ya dari PLN untuk ngecas baterai. Ini kalau sedang ada transaksi seperti itu, nanti charging AC ini keluar berapa ampere gitu. Begitu juga nanti kalau ada pengecasan dari PV, itu nanti juga dari PV ini ya, dari PV ke baterai ini nanti charging PV ini juga mengeluarkan berapa ampere. Dan ini bisa hybrid teman-teman, jadi PLN dan PV ini ngecas bareng-bareng. Jadi dua sumber ini ya, sumber PLN sama sumber PV ini bebarengan ngecas baterai teman, sekaligus digunakan sebagai beban output. Itu bisa dilakukan teman-teman, jadi cukup bagus ya teman-teman. Untuk cara kerjanya itu. Ini charging total kalau memang ini dilakukan pengecasan dari sini, cuma Mas Lutfi nggak pakai, jadi nggak ada ya. Ini PV voltage, kalau ada terhubung dengan panel surya ini bisa keluar voltasenya. Nah, ini PV volt. Lanjut lagi ke menu apa ini, invert mode normal,
Saat yes but limit disable. Nah, ini beberapa suhu yang ditampilkan. Apa ini? Oke, lanjut lagi. Ini versi LCD ya, kembali lagi ke sini ya teman-teman. Itu beberapa gambaran tampilan dulu ya, tampilan displaynya. Oke, langsung kita praktekkan aja teman-teman untuk transisi gimana sih dari ATS-nya ya teman-teman. Kita praktekkan ATS-nya. Oke, jadi ini kan pakai PLN ya teman-teman. Jadi ini ada daya yang masuk ke sini. Ini ketika baterai sudah menginjak 23 volt ketika digunakan, ini Mas Lutfi setting dia langsung switch ke PLN. Nah, sekarang kita coba switch ke mode baterai ya teman-teman. Oke. Ini PLN input yang menuju ke inverter, tak matikan. Dia nanti switch ke baterai. Nah, halus ya teman-teman ya. Halus. Nah, ini sudah ke DC mode. Nah, ini loadnya 16%. Sesuai yang Mas Lutfi bilang tadi, ini kipas nggak langsung nyala ya teman-teman. Jadi ini nyala ketika dibutuhkan aja gitu untuk pendinginan. Kalau nggak butuh ya nggak nyala. Jadi nggak bising teman-teman. Oke. Dan ini input PLN-nya jadi 0 ya teman-teman karena tadi Mas Lutfi matiin. Oke. Sekarang kita standby in aja lagi. Ke PLN-nya kita standby in. Oke. Apalagi ya teman-teman. Oh iya ya, kita ke settingannya langsung. Caranya ke settingannya kita pencet escape dan enter bareng-bareng ya teman-teman. Selama sampai muncul password. Passwordnya 12345 up, enter 1 2 kali, enter 3 kali, enter 4 kali, enter 5 kali, enter confirm yes. Nah, lalu ini ada beberapa petunjuk yang harus kita jelaskan, tapi tetap pakai buku panduan ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini kan teman-teman pasti nggak tahu ya, apa ini AC false range type, ini apa ini? Wait, apa yang dimaksud wait? Nah, kita kembali ke buku panduannya. AC range tipe wide, berarti dia tegangan PLN masuknya bisa di 180 sampai 265 volt. Tapi kalau di menu narrow itu di 155 sampai 265. Jadi gini cara mengubahnya, di enter, lalu kita ubah narrow, bisa ya teman-teman, sesuai ya, ada pilihan wide dan narrow. Tapi nggak usah kita rubah karena sudah betul di wide. Ini sama AC frekuensi, jadi frekuensi dari PLN yang bisa diterima kalau di wide itu 40 sampai 70 Hz gitu teman-teman. Terus di work mode. Nah, ini Mas Lutfi bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, tak jelasin menurut apa ya yang sudah Mas Lutfi praktekkan ya teman-teman. Jadi kalau di DC first itu dia yang utama adalah sumber listrik dari baterai. Ketika nggak memenuhi, baru dia berpindah ke PV atau berpindah ke listrik PLN gitu. Terus kita enter dulu work mode tadi ya. Kalau solar first, jadi dia tegangan dari solar panel langsung ke rumah gitu. Yang utama karena solar first, jadi yang utama. Kalau utility first berarti tegangan PLN yang utama. Nah, ini baterai hanya berfungsi sebagai kayak genset gitu ya teman-teman. Kalau mati lampu baru baterai ini bekerja gitu. Jadi bisa berfungsi sebagai UPS juga. Terus tidak usah kita rubah-rubah ke DC first ya, karena kita mau pakai sistem inverter panel surya. Jadi kita mainnya ke baterai DC first, nggak usah kita rubah. Charge mode solar only ya, ini Mas Lutfi jelasin. Kalau solar only berarti pengecasan di baterai ini
itu 100% akan menggunakan daya dari solar panel saja. Kalau ada pilihan lagi solar force, nah berarti pengecasan akan dilakukan yang utama dari solar panel. Kalau solar panel ini tidak ada tegangan atau sedang berada di malam hari, tapi dibutuhkan pengecasan sesuai yang teman-teman setting, ini akan ngecas dari PLN. Jadi PLN ini langsung ngecas ke baterai. Jadi kayak cas aki lah gitu istilahnya. Oke, lanjut lagi. Terus ke utility force. Nah, jadi ini pengecasan yang utama dari PLN. Dari PLN ngecas ke ini, ke baterai. Lah kalau PLN nggak ada tegangan baru dari PV. Cuma kayaknya teman-teman nggak akan pakai itu ya. Karena kita beli ini tujuannya kan supaya pengecasan baterai itu dilakukan oleh solar panel. Gitu. Lanjut, kalau solar only berarti pengecasan hanya dilakukan oleh solar panel saja, tidak melalui PLN. Meskipun PLN ini nancep dan ada dayanya, tapi nggak akan bisa ngecas si baterai, hanya berfungsi sebagai bypass teman-teman gitu. Kurang lebihnya gitulah ya. Itu dari bahasa Mas Lutfi yang bisa Mas Lutfi sampaikan. Oke, lanjut lagi ke menu. Nah, AC Charge Scale ini adalah ampere, apa ya istilahnya. Jadi kalau teman-teman misalkan anggap aja si inverter ini bisa mengecas sampai 1000 watt, sampai 30 ampere berarti tadi ya. Sampai 30 ampere. Jadi 30 ampere itu 100%. Nah, 100% akan diambil dari PLN. Cuma kalau ini di set 10%, berarti hanya 3 ampere yang akan masuk ke pengecasan. Gitu ya teman-teman. Itu maksudnya AC Charge Scale sekian persen. Jadi persentase dari 30 ampere itu yang boleh masuk ke pengecasan baterai itu berapa ampere untuk apanya, arusnya gitu ya teman-teman. Lalu solar charge scale hampir sama, hanya saja ini tegangan dari solar panel itu misalkan lagi panas nih 20, lagi maksimal di 20 ampere gitu. Jadi meskipun panel surya bisa supply 20 ampere, tapi ketika di set 10% ini, misalkan 10% ya supaya gampang gitu. Jadi nanti akan masuk 2 ampere aja teman-teman gitu. Jadi kalau pakai MPPT built-in ini teman-teman jangan lupa solar charge-nya di set di 100%. Jadi supaya dipompa 100% dari panel surya. Terus bulk charge voltage ini adalah tegangan yang digunakan untuk memancing baterai ini bisa ngecas teman-teman. Jadi kalau dicas aki manual itu kan meskipun akinya 13 volt, jadi tetap aja dia dipancing pakai tegangan yang lebih tinggi. Tapi tidak usah khawatir karena bulk charge ini hanya tegangan untuk memancing, bukan tegangan yang masuk, bukan tegangan yang akan disimpan di baterai sampai 14,2 volt, itu enggak gitu. Oh sorry teman-teman, jadi ini karena ini 24, jadi kita 14 kali 2 jadi di 28,4 ya teman-teman ya, jangan lupa gitu. Oke, terus flow charging. Nah ini flow charging ini adalah voltase maksimal dari baterai. Nah teman-teman bisa baca dulu baterai teman-teman itu floating chargingnya di berapa. Kalau VRLA kan di 13, ada yang 13,3,5. Nah teman-teman cek dulu floating charge-nya berapa gitu. Kalau di 13,5 ya 13,5, kalau di 13,3 ya 13,3. Sesuaikan aja sama spesifikasi baterainya gitu ya teman-teman. Ini Mas Lutfi ngomongnya dari satu baterai aja ya. Jadi ini 13,5 kali N, jadi ini di sekitar 27, iya 27 volt ya teman-teman. Ini penuh gitu batas atas. Nah ini baterai lock voltage ini berfungsi sebagai kayak LVD teman-teman. Jadi kalau baterai ini sudah menyentuh jadi kalau sudah menyentuh 10 volt itu baterai akan terputus secara otomatis. Nah ini sebagai penggantinya LVD teman-teman gitu. Oke lanjut lagi. Sorry tapi kalau ini kan Mas Lutfi pakai 2 baterai, jadi kalau
seperti ini berarti maksudnya adalah ketika tegangan udah menyentuh 20 volt itu akan putus tegangannya, baterainya akan disconnect gitu teman-teman, gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah paham ya. Tadi kan katanya baterainya 4. Iya, 4 itu karena yang 2 di seri ya, teman-teman. Jadi kalau 12 volt, satu baterai 12 volt, itu kalau 2 baterai jadi 24 volt gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan ke jumlah baterainya, sorry, tapi ke sistemnya. 12 volt kali 2 gitu. Sorry, ini dulu. Ini DC to AC voltage. Jadi ini semacam semi LVD teman-teman. Jadi ini paling rendah ada di settingan 11,5 ya teman-teman, nggak bisa ke bawah lagi. Jadi ketika baterai ini sudah menyentuh 11,5 atau kalau di sistem 24 volt sudah menyentuh 23 volt, ini dia akan otomatis switch ke PLN teman-teman, gitu secara otomatis. Oke, terus ini DC to AC. Jadi kalau baterai ini sudah dicas dan pengecasannya ini sudah menyentuh 12,5 atau sudah menyentuh 25 volt, itu akan beralih ke mode baterai teman-teman, gitu. Terus ada lagi apa ya? Sorry, kita escape dulu. Ada lagi input voltage 220 volt, nggak bisa dirubah. Ini aja spek, nggak tahu Mas Lutfi. Nah ini tipe inverternya 50 Hz. Ini restart allow. Ini kalau misalkan tegangan daya yang teman-teman pakai lebih dari 2400, dia akan otomatis restart teman-teman. Istilahnya matiin nyalain lagi, karena takutnya kalau digeber ini akan merusak inverter ini. Oke. Terus backlight tipe, lah ini jadi delay, maksudnya adalah kalau sudah 1 menit ya ini akan mati sendiri. Bisa juga disetting always on, jadi ini layar akan nyala terus juga bisa. Kalau off jangan ya teman-teman, ini akan mati layarnya. Itu. Oke, nggak usah di set. Nah ini kebetulan pas switch ke mode listrik ya teman-teman. Terus ya gitu aja teman-teman settingannya. Sekian dulu teman-teman, sedikit banyak gambaran lengkapnya versi Mas Lutfi mengenai inverter Tesfine ini yang hybrid dan sudah built-in, sudah sepaket beserta kekurangan dan kelebihan yang teman-teman bisa jabarkan sendiri ya mungkin ya. Itu Mas Lutfi berusaha menjelaskan selengkap mungkin agar supaya teman-teman nggak salah beli, nggak ternyata kata orang inverternya bagus, ternyata kayak tadi misalkan PV kan mentoknya hanya di berapa ampere gitu, tiwas tuh apa ya, terlanjur uangnya dipepetin gitu kan, beli yang satu set sekalian, ternyata kita sendiri nggak puas gitu. Jadi maksudnya Mas Lutfi seperti itu ya teman-teman, untuk penjelasan inverter ini. Jadi untuk kurang lebihnya Mas Lutfi mohon maaf, karena Mas Lutfi juga masih belajar, kita sama-sama sharing ilmu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, kalau Mas Lutfi yang lagi belajar ini bisa menjawab, nanti komennya pasti tak jawab kok teman-teman. Nggak usah ragu untuk nanti komentar nggak dibalas, pasti Mas Lutfi balas gitu ya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.